1,8 triliun yang sudah dibayarkan ke Qatar, dan kami duga ada upaya-upaya korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dan kami juga meminta 4 triliun yang Bapak keluarkan untuk program food estate itu Bapak kembalikan, karena ini bentuknya hanya bancakan lahan-lahan untuk dikuasai oleh perusahaan swasta yang disinyalir keras. Ini adalah perusahaan-perusahaan di lingkungan Pak Menhan sendiri. Jadi mohon untuk kembalikan Pak Menhan, dan kami dugaan ini silakan dibuktikan oleh aparat penegak hukum, dan silakan dilihat langsung ke daerah-daerah yang dijadikan wilayah untuk food estate ini. Kemarin kita melakukan podcast hari Sabtu tanggal berapa kemarin itu? Tanggal 14 Oktober 2023. Ini sekarang kami sampaikan di konferensi pers bahwa kami menerima data informasi dari sumber yang sangat terpercaya, dan ini terkait dengan ekspor ilegal nikel ke Tiongkok sebanyak 5,7 juta ton yang sudah mengemuka sejak 23 Juni tahun 2023 lalu. Kuat dugaan kami berdasarkan dari informasi yang diterima dari sumber terpercaya ini, ilegal ekspor ini melibatkan oknum-oknum yang memiliki kekuatan ekonomi dan kekuatan politik yang sangat besar. Karena jika melihat dari kerugian negara bisa mencapai 15 triliun. Bagi kami ini perampokan terhadap sumber daya mineral Indonesia. Dan kami bertanya, kenapa kasus ini menguap begitu saja? Dan pemberitaan terhadap kasus ini seperti ditutup-tutupi. Ada apa itu? Padahal sudah banyak informasi yang beredar di masyarakat bahwa dugaan keterlibatan ada 3 oknum pejabat daerah dan mantan Pangdam. Dugaan ini kami menyampaikan dari sumber kami terpercaya, ada yang keterlibatan dari Menko Koordinator Perekonomian, Saudara AH, Wali Kota Medan, Saudara BN, dan mantan Pangdam, Saudara AS. Nah, dugaan ini sudah kami sampaikan pada saat podcast kemarin, bahwa dengan merubah HS atau nomor khusus untuk ekspor barang, jadi dirubahlah nomor HS-nya ini, bahwa ini adalah barang jadi, bentuknya nikel pig iron atau nikel mate. Namun setelah lepas tahu dari pelabuhan Indonesia, dirubahlah ke HS berikutnya menjadi nikel ore lagi, sehingga tidak menjadi temuan di bea cukai Tiongkok. Nah, apa informasi rahasia yang kami terima? Kami pada Sabtu pagi menerima informasi yang disampaikan langsung ke DPP NCW, diduga keras ini. Jatuh sakitnya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP ada kaitannya dengan dugaan pengaduan masyarakat kepada KPK terkait keterlibatan oknum-oknum yang kami sampaikan di atas, dan upaya pembungkaman pimpinan KPK Firly Bahuri yang kami juga telah mengetahui oknum-oknum yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam dugaan kasus ekspor nikel ilegal ke Tiongkok sebanyak 5,7 juta ton. Jadi ada peluncurnya yang berinisial S, berinisial K, yang saat ini lagi kami dalamin penyelidikannya. Ini sebagai kaki tangan dari Saudara BN. Kami dari DPP NCW berharap dan mendoakan semoga Opung LBP ini segera sembuh dan dapat beraktivitas kembali, karena beliau ini mengetahui siapa saja yang terlibat dalam dugaan ekspor nikel ore ilegal itu. Saya berharap baik itu keluarga, baik itu Walpri, Spri, dan siapapun yang berada di sekeliling Pak LBP, agar beliau dijaga dengan baik.
dari pihak-pihak yang tidak ingin kasus ini terungkap karena ada kaitannya perseteruan antara menteri senior dan menteri senior lainnya dan melibatkan keluarga istana negara. Kami berharap ini bisa dicermati sekali oleh rakyat Indonesia, semua yang menonton live pada saat ini, bahwa dugaan ini nyata. Dugaan ini disampaikan oleh sumber yang sangat terpercaya, dan kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan sumbernya dari mana, orangnya siapa, tapi melihat dari profil yang menyampaikan ini bahwa sumber ini, informasi ini valid dan bisa dibuktikan nanti pada saat opung ini sudah sembuh. Dan kami berharap proses kriminalisasi yang dilakukan upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu terhadap Ketua KPK Firly Bahuri segera dihentikan. Karena kami melihat ini sudah ada skenario besar bahwa akan ada pengungkapan kasus yang sangat besar sekali, tapi pimpinan KPK tidak bisa dikendalikan, sehingga sekarang prosesnya untuk dikriminalisasi sedang berlangsung. Dan pada kesempatan berharga ini kami kembali minta dengan hormat agar Presiden Jokowi, Jaksa Agung, Kapolri, dan Komisioner KPK memperhatikan dengan seksama aduan masyarakat terkait dengan keterlibatan menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang sudah kami sebutkan di atas tadi, untuk segera dinonaktifkan atau diganti dengan anak bangsa lainnya yang lebih berpihak pada rakyat dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Ini kami ulang lagi nih, biar satu-satu apa dugaan-dugaan terhadap para menteri yang kami duga layak untuk dinonaktifkan. Yang pertama itu Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ada pengaduan masyarakat pada kami bahwa saudara Bahlil ini terlibat, pertama itu dalam cawe-cawe penghentian ekspor nikel ore dengan memberikan iming-iming harga yang lebih bagus jika ada bagi-bagi. Yang kedua, adanya upaya menggiring Xinji Glass Holding Limited masuk ke Indonesia, tapi investasinya tidak diimplementasikan sesuai dengan komitmennya pada MOU di Sade Selatan dan di Gresik. Kegagalan investasi ini jangan diteruskan lagi Bahlil Lahadalia untuk di Rempang Eco City. Karena ingat, Pak Menteri, karma itu instan sekarang. Kalau Bahlil merasa sebagai mantan aktivis, jaga dong, bilang kami salah dan kami siap mundur. Jangan membela diri lagi, karena apa yang Anda lakukan terbukti nyata bahwa penggalangan model investasi yang dilakukan oleh Xinji hanya untuk menggoreng saham, dan saat ini sudah merasakan akibatnya. Saham Xinji Group anjlok pada titik terendah selama 4 tahun terakhir. Yang kedua, Menteri BUMN Erick Thohir, dugaan korupsi berdasarkan pengaduan masyarakat yang kami terima bahwa keterlibatan saudara kandung dari saudara ET, yaitu BT, terhadap persengketaan dengan rekin antara perusahaan BT, PAU dengan rekin yang berpotensi merugikan negara hampir 2 triliun. Dan kami minta ini supaya diusut tuntas, dan Kabar Eskrim yang baru sekarang Pak Wahyu Widada, kami mohon coba dilihat lagi itu dokumen yang dilaporkan tahun 2019 untuk dipelajari kembali, dan kami minta untuk segera dilakukan penyelidikan dan ditingkatkan menjadi penyidikan jika terbukti saudara BT ini melakukan dugaan korupsi yang dibantu oleh saudara ET hingga merugikan negara hampir 2 triliun. Kemudian dumas lainnya bahwa di satu BUMN dan satu
anak perusahaan BUMN yaitu Telkom dan Telkomsel, pengaduan masyarakat bahwa beberapa proyek strategis yang memiliki profit yang besar dikuasai oleh kroni-kroninya saudara ET. Dan banyak hal lain yang dilakukan, adanya dugaan penggunaan fasilitas BUMN untuk gerakan politik saudara ET. Dan sudah ada beberapa dari direksi BUMN yang menyampaikan mereka diminta untuk menyumbang sejumlah uang untuk kegiatan-kegiatan saudara ET di beberapa wilayah di Indonesia. Yang ketiga, Menteri Pemuda Olahraga Dito Aryo Tejo. Menteri Muda ini dari keterangan pada saat di pengadilan menyatakan bahwa dia tidak menerima uang 27 miliar. Namun hingga saat ini saksi S atau pelaku yang mengembalikan uang 27 miliar hingga saat ini tidak ditemukan, dan kami merasa ini ada permainan yang sengaja menghilangkan profil saudara S yang mengembalikan uang 27 miliar karena dari pengakuan para tersangka mereka bersaksi bahwa 27 miliar ini mereka serahkan kepada saudara Dito. Dan terakhir belakangan mereka sadar bahwa Dito itu adalah Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kami minta hakim, para jaksa, jika sudah cukup bukti, tingkatkan statusnya dari sebagai saksi menjadi tersangka. Jangan kecewakan kami rakyat Indonesia karena ada upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan para koruptor pada pesta demokrasi tahun 2024. Yang keempat, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto. Pak Menko ini sebagai Ketua Umum Golkar terduga ikut andil dalam melanggengkan impor handphone ilegal yang saat ini tersangkanya adalah PS Store, dan keterlibatannya AH ini dalam ekspor CPO dan produk turunannya ini sebenarnya sudah bisa ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Dan kami berharap Pak Jaksa Agung dan jajarannya ungkap Pak sebaik-baiknya Pak. Karena Bapak bekerja buat kami rakyat Indonesia. Bapak bekerja bukan untuk perorangan, bukan untuk partai politik, bukan untuk kelompok-kelompok yang menamakan dirinya oligarki. Kami mohon Kapolri, Jaksa Agung, para pimpinan KPK beserta jajaran untuk ungkap kasus ini seterang-terangnya, dan termasuk adanya dugaan berdasarkan dari informasi terpercaya dan pengumpulan data informasi bahwa keterlibatan juga Menko AH ini terhadap ekspor nikel ilegal 5,7 juta ton ke Tiongkok. Yang kelima, Menteri Pertahanan dugaan korupsi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti yang kami sampaikan di atas, yaitu pembelian pesawat bekas Mires 2000 Street 5 yang tahun 2009 pernah rencananya akan dihibahkan ke Indonesia, namun ditolak oleh mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono karena spare part dan pemeliharaannya sangat mahal. Dan bukti-bukti yang kami terima untuk dugaan korupsi berikutnya terkait dengan food estate, kami sudah kontak dengan kawan-kawan aktivis di lapangan juga untuk mendapatkan bukti-bukti bahwa seluruh wilayah yang dicanangkan sebagai lumbung pangan nasional hingga saat ini tidak menghasilkan panen apa-apa karena dianggap gagal. 3 tahun ini uang negara, uang rakyat sebesar 6 triliun hanya terbuang begitu saja untuk penguasaan lahan, pengambilan kayu secara membabi buta, perusakan lingkungan, dan mencederai masyarakat yang berada di seputar lumbung pangan nasional, karena semakin rentannya mereka terhadap banjir, rentannya mereka terhadap sakit, dan rentannya mereka terhadap kekurangan pangan karena janji-janji, sehingga mereka tidak berusaha untuk melakukan pertanian mendapatkan bahan pangan karena sudah dijanjikan akan ada wilayah lumbung pangan nasional yang akan menyediakan pangan untuk wilayah tersebut. Dan kami berharap sekali ini
Pak Jokowi berserta dengan orang-orang di lingkungan beliau, 5 orang menteri ini walaupun berada di koalisi yang sama, perlakukanlah sama dengan terduga korupsi yang lain. Jangan ada tebang pilih di sini. Tebang pilih korupsi akan mencederai demokrasi, mencederai hati rakyat, akan membuat semakin labilnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kawan-kawan di luar negeri juga memperhatikan bahwa indeks korupsi di Indonesia pada saat ini sangat rendah sekali, yaitu 3,4. Dan ini menurut kami kegagalan yang sangat besar Presiden Jokowi dalam pengawasan terhadap para pembantunya, para jajarannya, dan terhadap kepala daerah yang saat ini sudah beberapa puluh orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan masih ada ratusan orang lagi yang diduga melakukan korupsi namun dalam proses penyidikan atau penyelidikan lebih lanjut oleh KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri. Demikian dari kami, dan ada beberapa juga dugaan-dugaan korupsi yang sifatnya itu wilayah yang akan disampaikan oleh Saudara Marcelo. Kami beri kesempatan kepada Saudara Marcelo karena ini patut didengar juga. Karena korupsi ini ada di wilayah Maluku Utara. Dugaannya ya. Iya, Nah, silakan. baik kawan-kawan media, selamat siang. Keraskan suara sedikit. Baik kawan-kawan media, selamat siang kawan-kawan. Pertama-tama saya perkenalkan diri. Saya Marcelus Sinimir sebagai salah satu pengurus NCW yang berterima di DPD Pusat Jakarta. Dengan kesempatan ini ada dugaan-dugaan yang ditemui oleh kawan-kawan di daerah yang disampaikan untuk kita, yang terkhususnya di DKI. Hari ini ada dugaan indikasi tindak pidana korupsi dana COVID pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020 yang bernilai 100 miliar rupiah, dan pada tahun 2021 yang berkisar senilai 70 miliar rupiah. Dengan kesempatan ini, bahwasanya atas dugaan kami melihat sistem kinerja yang terkhususnya Sekretaris Provinsi Maluku, dalam arti ini adalah Sekda Maluku, kami meninjau ada kejanggalan sistem kinerjanya, ada dugaan indikasi tindak pidana korupsi yang kita lihat. Dengan anggaran sebesar ini kawan-kawan, beliau tidak merusuk ke bawah, yang dalam artinya tidak memberikan kepada masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban. Namun dalam kesempatan ini ada juga dari kami lihat dari beberapa sumber media bahwasanya beliau ini lagi diperiksa oleh penegak hukum yang terkhususnya di Provinsi Ambon itu sendiri. Dan dengan kesempatan ini kami minta pihak KPK dan penegak hukum lainnya yang terkhususnya di Provinsi Maluku segera mengusut tuntas permasalahan-permasalahan yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Mungkin itu sekian. Saya kembalikan. Bung Adi ada mau sampaikan? Bung Yuriko sudah. Kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan ke alam itu. Oh, SCR. Ada ketinggalan tadi yang SCR. Oh. Jadi Oh ya. Ini kami tambahkan sedikit ya. Jadi ada kaitannya. Ada kaitannya tadi, korelasinya. Kenapa kami bilang pimpinan KPK ini seperti ini dikriminalisasi, atau ada upaya-upaya untuk pemenggalan
saudara FB ini dengan kasusnya pemerasan terhadap saudara SCL. Jadi kami menduga ini berdasarkan data informasi yang kami terima, sumber yang sangat terpercaya dan ini profilnya high profile, mengatakan bahwa sebenarnya upaya untuk menjebak Firly ini sudah dilakukan dari awal. Jadi kenapa? Tidak pernahnya seorang pimpinan KPK mau menerima orang pada saat berolahraga. Tapi pada saat itu diyakinkanlah saudara Firly ini bahwa ini pertemuan perkawanan saja. Nah, jadi seolah-olah rekaman baik itu foto yang diperlihatkan itu sengaja dipersiapkan untuk menutupi kasus yang lebih besar ini. Jadi karena saudara FB ini mengetahui adanya laporan terkait dengan ekspor ilegal 5,7 juta ton ini, maka skenario itu langsung berjalan. Jadi siapapun sutradara di belakangnya ini sudah mempersiapkan jika suatu waktu ada di lingkungan para penguasa dan oligarki ini menghadapi permasalahan dengan kota KPK, sudah memiliki bukti-bukti yang bisa menjerat ketua KPK ini untuk kasus yang dinamakan pelanggaran etik, pelanggaran pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan KPK atau anggota KPK dengan terduga atau tersangka korupsi. Jadi kami berharap Firly Bahuri ini dan para penggiat korupsi lainnya tolong dicermati bahwa jika kita lihat skenarionya ini skenario yang sudah disusun dengan baik dan kami berharap Pak Firly Bahuri bicara apa adanya. Ungkaplah. Bapak sudah tahu siapa terduga pelaku ekspor ilegal nikel 5,7 juta ton ini. Ungkap. Karena penting ini buat rakyat Indonesia. Bapak nggak usah khawatir. Kami yakin jika Bapak bicara jujur, rakyat Indonesia pasti mendukung Bapak. Karena kekuasaan atau apapunlah namanya oligarki yang saat ini mulai menyentuh istana, kami yakin lebih dari 80% rakyat Indonesia tidak akan setuju dengan itu. Jadi sehatlah opung LBP, tetaplah kuat Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK, para komisioner KPK supaya lebih kompak. Dan jika ada tikus-tikus di KPK yang berusaha mendagangkan dokumentasi yang bisa menjebak atau menyandra komisioner KPK, segera dihentikan sebelum Anda akan mendapatkan karmanya sebagai pejabat atau pelaksana perintah negara. Mungkin itu bisa kami sampaikan tambahannya. Ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Saya Oh iya. Ya. pertanyaan saya kepada Bang Marcelio. Oh, iya. Bang Marcelio. Marcelo. Nah, Marcelo. Nah, di sini kan ada dana Covid yang katanya dikorupsi. Apakah dana itu sudah mereka sudah dilaporkan di Maluku ya kejadiannya ya? Iya. Nah, itu aja pertanyaan saya. Baik. Menurut keterangan yang kami dapat itu bahwasannya untuk terkait dana Covid ini sudah di tahap kepolisian, sekarang masih tahap proses. Jadi Ada lagi? permintaan dari Bung Celo ini supaya kasus ini Segera diusut tuntas. Segera diusut tuntas. Ini sebenarnya sudah masuk ke ranah aparat penegak hukum, ya kan. Jadi karena Bung Celo ini mewakili di DPP ini mewakili kawan-kawan yang melebur sana, ya janganlah sampai kasus ini lenyap dan menguap begitu saja. Gitu ya. Iya, bantu. Ini saya bantu ini. Ya, ini suara menunggu juga kita ini kan suarakan yang jelas di sini. Ada lagi dari kawan-kawan media? Sudah sangat jelas sebenarnya. Tambahannya cuma dari Maluku Utara kan? Tambahan dari Supaya- Maluku Utara. supaya dipercepat. Supaya negosiasi. cepat, jangan Satunya kan. menguap lagi. Prosesnya jangan Oh, terlalu lama. geser dulu. Bisa. Tapi bagus ya. Itu
gimana Pak? Ya. Jadi kami melihat dan seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa ada terduga 5 menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi periode kedua ini yang terlibat dugaan korupsi. Yang pertama itu adalah Saudara Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan RI. Ini terlibat dugaan karena melakukan impor pesawat bekas Mirage 2000-5 yang tahun 2009 oleh mantan Menteri Pertahanan Yono Sudarsono pernah ditolak karena spare part dan pemeliharaannya sangat mahal. Dan kami berharap Pak Prabowo Subianto ini sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan pada saat konferensi pers di Matahari 08 bahwa akan memperbaiki ekonomi masyarakat, akan mengentaskan kemiskinan, stunting segala macam. Pak Prabowo, gunakanlah dana 12 triliun itu untuk cita-cita Bapak. Kembalikanlah dana 12 triliun. Yang kedua, Airlangga Hartarto. Airlangga Hartarto ini terlibat dugaan korupsi terkait dengan CPO dan produk turunannya yang saat ini masih berada di proses penyidikan untuk tersangka yang lain. Kami minta supaya Airlangga Hartarto ini ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Dan terlibat juga dengan impor HP ilegal yang tersangkanya adalah PS Store. Yang ketiga, Dito Aryo Tejo. Ini jelas-jelas para saksi, para tersangka yang menyampaikan bahwa uang 27 miliar itu memang diterima oleh Dito Aryo Tejo, dan ini statusnya sampai saat ini belum tersangkakan. Kami minta kepada Jaksa Agung, kepada pimpinan KPK untuk mengusut tuntas ini Aryo Tejo ini, karena ini presiden yang jelek terhadap pemuda yang ada saat ini, yang ingin berjuang untuk bisa mendapatkan posisi yang baik di negara Republik Indonesia tercinta ini. Yang keempat itu adalah Saudara Balila Dalia, Menteri Investasi dan Kepala BKPM. Dugaan korupsinya ini dari awal kami cermati bahwa penghentian ekspor, pengaturan terhadap IUP yang dimatikan dan hidupkan kembali, ada dugaan oknum-oknum di sekitarnya Balila Dalia ini berupaya melakukan pemerasan, melakukan upaya-upaya pengaturan IUP supaya hidup kembali dengan permintaan saham 30-40% dan dana mulai dari 2 miliar sampai 10 miliar tergantung dari cadangan IUP tersebut. Yang kelima itu, ini adalah Saudara Erick Thohir, Menteri BUMN yang terduga melakukan lengkap-lengkap ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada dugaan keterlibatan kakak kandungnya Boy Thohir terhadap perseteruan antara anak perusahaan BUMN yaitu Rekin dengan PT PAU punyanya Boy Thohir, terduga melakukan hal-hal yang merugikan negara hingga 2 triliun rupiah. Nah, kami berharap Pak Kabar Eskrim yang saat ini, Pak Bayu Widada, coba dokumen yang lama dilihat lagi Pak, dan kami berharap diusut tuntas ini. Yang terakhir untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi, pesta demokrasi kita mau dekat. Apapun yang dihasilkan oleh MK hari ini, mohon diterima dengan legowo. Jauh-jauh lah Pak dari oligarki Pak. Apapun yang Bapak lakukan saat ini, selagi Bapak tidak keluar dari rel yang sudah ditetapkan, rel yang sudah Bapak canangkan sendiri melalui nawacita, kami rakyat Indonesia tetap akan membela Bapak. Tapi begitu Bapak keluar dari apa yang sudah Bapak canangkan sendiri melalui nawacita Bapak dan cita-cita besar Bapak untuk membesarkan bangsa ini, kami rakyat Indonesia akan mulai memikirkan untuk tidak berpihak kepada Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian. Ada lagi?